Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang desain basis data. Di sini saya menggunakan PPT milik Edi dan Yoga, dan kita mulai. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi mendesain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS dan ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu ini seperti alat bantu seperti Designer 2000 milik Oracle, AR-Win, BP-Win, Paradigma Plus oleh Platinum Technology dan sebagainya. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan intuisi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalam bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi, menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam 7 hari per minggu atau operasi 24/7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi itu seperti ini. Siklus sistem informasi yaitu feasibility analysis, requirement collection and analysis, design, implementasi, validation and acceptance testing, deployment, operation and maintenance. Siklus sistem informasi aplikasi database yaitu system definition, database design, database implementation, loading or data conversion, application conversion, testing and validation, operation, monitor and maintenance. Proses desain basis data. Tujuan basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakaian aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, storage space. Dalam 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama koleksi dan analisa kebutuhan, yang kedua basis data konseptual, yang ketiga pemilihan DBMS, yang keempat pemetaan model data atau bisa juga disebut desain basis data logika, nomor 5 desain basis data fisik, nomor 6 implementasi and tuning sistem database. Ini ada contoh fase-fase yang kita perlukan tadi. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik seperti ini: expressiveness, simplicity and understandability, minimality, diagrammatic, formality. Expressiveness ini adalah
Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Simplicity and understandability adalah model cukup sederhana untuk pemakaian yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality adalah model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation adalah model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Formality adalah skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasikan dengan komponen dasar dari skema seperti tipe data, relationship, dan atribut. Juga menentukan key attributes, cardinality, participation constraint, weak entity, hierarchy specification, atau generation. Ringkasan, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian informasi sistem dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource information dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum adalah perancangan basis data, rancangan konseptual, dan rancangan logika, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan informasi performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Dalam basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Sekian presentasi bab 2 kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.